Oke, shalom saudara, selamat pagi, selamat berkumpul kembali dalam kasih Kristus. Dimanapun kita berada, kita mau bersatu hati, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita menaikkan lagu doa kami. Syukur untuk setia rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, membantal duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkah atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata di bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan nyata seluruh bumi. Amin. Terima kasih Tuhan, pulihkan negeri kami ya Bapa. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkah atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Amen. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa kami. Haleluya. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan
atas seluruh bumi. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau Bapa. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami berkumpul kembali Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, pimpin kami Tuhan, jamah setiap kami Bapak, urapi setiap kami Tuhan. Tuhan, ampuni dosa dan pelanggaran kami Tuhan, biar Engkau bisa mengurapi, masuk ke dalam hati kami masing-masing ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dimanapun kami berada Tuhan, kami minta Tuhan, supaya jaringan kami bisa lancar Tuhan, supaya kami bisa bersama-sama memuji muliakan nama-Mu dengan lancar Tuhan, tidak ada gangguan apapun Tuhan Yesus. Seberapapun kami yang hadir Tuhan, kami rindu Tuhan, kami menyenangkan hati-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Walaupun kami hanya bertemu Tuhan via Zoom, via online Bapa, kami tahu Tuhan, Engkau tidak memandang apapun ya Bapa. Engkau memandang hati kami Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan, kami benar-benar ingin menyembah-Mu Bapa pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Berkati setiap kami Tuhan, apapun masalah dan penyakit kami dan problema kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, hidup semakin sulit, zaman semakin sulit Bapa. Tapi kami hanya bisa berserah kepada-Mu Tuhan Yesus. Tuhan pimpin Tuhan, hamba-Mu yang telah menyembahkan firman-Mu Tuhan. Biar setiap kami Tuhan bisa mendengarkan, bisa fokus untuk mendengarkan dan melakukannya Bapa. Kami akan segera memulai ibadah kami Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita akan menaikkan lagu Bangkit Tuhan Nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buang iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buang iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Amin. Bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buang iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh.
Nama Yesus di atas segalanya. Amin. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Amin, amin. Kita akan ganti pujian kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan. Persembahan akan ditampilkan, bisa di-scan melalui OVO dan BCA. Kita menaikkan lagu Jadikan Aku Indah. Ya, ya.
Kami mau taat dan setia padamu Tuhan Yesus. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang kepada-Mu mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang kepada-Mu mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Jadikan aku indah, yang kepada-Mu mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Mari rasakan hadirat Tuhan pada kita, saudara. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, haleluya Yesus. Rasakan, saudara, dimanapun kita berada. Haleluya Bapak. Oh, Yesus. Haleluya Yesus. Kita akan menaikkan firman Tuhan. Kita akan menaikkan lagu Waktu Tuhan. Ya. Amin, amin. Lah Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu,
Ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita masih tak percaya, saudara, waktu Tuhan waktu yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Bapa kami dalam sortata dalam kerajaan surga yang kami panggil lewat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Bapa bahwa Engkau memiliki waktu yang terbaik bagi kami. Kiranya Tuhan, pada pagi hari ini Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kami boleh memiliki Tuhan kesempatan yang indah. Kami boleh memiliki waktu Tuhan untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan kami Tuhan mau mempergunakan waktu yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan, kami mengucap syukur buat ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan sudah memberkati lewat puji-pujian. Bahkan kami sudah memberkati-Mu Tuhan Yesus. Kiranya setiap puji-pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terlebih Tuhan, kami juga mau diisi akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman yang ditabur Tuhan boleh menjadi berkat bagi seluruh umat-umat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, bukan kuat dan gagah kami, tetapi oleh karena Roh-Mu Tuhan, Engkau yang memimpin Tuhan, pelayanan kami pada pagi hari ini Bapa. Urapan dari tempat yang maha tinggi boleh ada dalam hamba-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan, firman ini Tuhan boleh menjadi kekuatan yang baru dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara kasih. Saya mengucap syukur buat berkat yang Tuhan berikan. Melalui Ibu Gembala yang ada, kita boleh sama-sama terus belajar akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga di tengah-tengah dunia yang kita tidak tahu bagaimana ke depannya, kita tetap berpegang teguh akan kebenaran firman Tuhan dan tetap menjadi pelaku-pelaku firman. Dengan keadaan dunia yang tidak menentu ini, saudara, sebagai manusia tentu kita punya rasa takut, rasa khawatir ya saudara ya. Kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan kita. Kita juga tidak tahu bagaimana nanti kita melalui hari-hari itu, saudara. Sebagai manusia mungkin
Itu sesuatu yang wajar kalau kita masih punya rasa takut, rasa khawatir. Tetapi kalau selalu pikiran kita dihantui ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, bagaimana kita bisa hidup dengan damai, saudara? Yang ada, kita sakit, kita stres. Untuk itu kita perlu sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu firman dalam kehidupan kita. Dia yang akan mengatur, mengendalikan kehidupan kita, saudara. Supaya ada damai sejahtera daripada Kristus. Damai sejahtera daripada Tuhan, itu yang kita perlukan, saudara. Kita buka bersama pada pagi hari ini dalam Kolose yang ketiga. Kolose 3 ayat yang ke-15. Kolose yang ketiga ayat yang ke-15. Saya akan bacakan dalam nama Tuhan Yesus. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Firman Allah katakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Damai sejahtera Kristus adalah Yesus Kristus sendiri. Dia datang ke dalam dunia ini, saudara. Kehadiran di tengah-tengah dunia ini. Untuk memberikan kita menjadi manusia yang baru. Dan siap dimerdekakan dari setiap keduniawian hati dan pikiran kita, saudara. Kematian Yesus di kayu salib tidak secara cuma-cuma, saudara. Dia memberikan kematiannya, saudara, untuk membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Ia datang memberitakan damai sejahtera itu bagi saya, bagi saudara, bagi seluruh umat-umat yang ada di tengah-tengah dunia ini, saudara. Mereka yang belum mengenal Tuhan. Supaya apa, saudara? Supaya kita mendapatkan jalan menuju kepada Bapa. Allah memberikan damai sejahtera itu bagi kita. Kita buka dalam Yohanes yang ke-14, ayat yang ke-27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera Allah berikan bagi kita, saudara. Allah tinggalkan bagi kita. Berarti dia memberikan itu tuh secara cuma-cuma kepada kita, saudara. Secara gratis. Kita tidak perlu membayar dengan harga yang mahal untuk mendapatkan damai sejahtera daripada Kristus itu, saudara. Karena dia memberikannya kepada kita. Bahkan firman Allah katakan bahwa damai sejahtera yang dia berikan tidak sama seperti yang dari dunia ini. Oleh sebab itu, dalam setiap keadaan kita, kecemasan kita, ketakutan kita, Allah mengajar kita supaya tidak takut dan gelisah. Untuk itu apa, saudara? Izinkan damai sejahtera daripada Kristus ada dalam kehidupan kita. Memerintah atas kehidupan kita. Dia menjadi juri. Memimpin. Dia yang memberikan kita kemampuan untuk mengambil keputusan dalam setiap keputusan yang kita ambil, saudara. Supaya kita memperoleh damai sejahtera itu. Ketika damai sejahtera itu ada dalam kehidupan kita, memerintah dalam kehidupan kita, saudara. Maka setiap hati kita yang cemas, yang marah, emosi, dendam, semua akan dilarut-larutkan dalam keadaan damai sejahtera Kristus, saudara. Karena saya perhatikan dengan keadaan yang saat ini, saudara, semua orang berusaha
menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan. Mereka berusaha untuk mencukupi kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, saudara. Karena keadaan yang semakin sulit. Mereka dengan cara menipu, mencuri. Ya, hal-hal yang tidak baik, saudara. Sehingga kita sebagai manusia, kita menjadi kecewa. Kita marah kepada orang itu. Kita menjadi dendam. Oh, kenapa sih? Mau dapat uang aja dengan cara seperti ini? Mungkin kita yang tertipu. Mungkin kita yang kehilangan. Yang menjadi bagian kita, hak kita. Tetapi kalau kita ada damai sejahtera dalam kehidupan kita, damai sejahtera yang daripada Kristus, maka akan menetralisir kehidupan kita dari hal-hal yang tidak baik. Damai sejahtera membuat kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tentu sebagai manusia, sebagai individu, saudara, kita adalah pemilik hidup kita. Kita penguasa dari hati dan pikiran kita. Tapi kita ingat, saudara, kita perlu menempatkan hati dan pikiran kita pada posisi yang tepat. Yaitu dipimpin oleh Allah. Sehingga ketika segala sesuatunya berhasil, usaha kita berhasil, proyek kita berhasil, tubuh kita sehat, kita tidak menjadi sombong, saudara. Kita tidak menjadi lupa. Oh, itu karena ide saya. Itu karena kepintaran saya, hebatnya saya. Tidak, saudara. Tetapi kita mau katakan bahwa itu datang daripada Tuhan. Itu karena anugerah Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan saya. Sehingga saya boleh ada sampai hari ini. Sehingga saya boleh menerima berkat Tuhan. Dan kalau, saudara, apa yang kita harapkan tidak sesuai, tidak terjadi. Seperti tadi, kita tertipu. Hati kita tidak menjadi kecewa dan marah kepada Tuhan. Karena ada damai sejahtera Kristus memerintah dalam kehidupan kita. Membuka hati, pikiran kita. Hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Allah katakan bahwa iblis sedang berkeliling mencari mangsanya, saudara. Kita buka saja dalam 1 Petrus. 1 Petrus yang ke-5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ada banyak cara, saudara, iblis ini ingin menerkam kehidupan kita. Dan kalau kita hidup tidak berpegang teguh kepada firman Tuhan, tidak mengundang hadiratnya dalam kehidupan kita, tidak mengizinkan damai sejahtera itu ada dalam hati kita, saudara, maka siap-siap bahwa kita akan menjadi sasaran yang empuk. Ketika kita lengah dalam kerohanian kita dalam Tuhan. Sebab itu firman Allah ingatkan kita, sadar, berjaga-jaga. Pegang kendali hati dan pikiran kita di dalam jalan yang benar, dalam pimpinan Roh Kudus. Sehingga kita tetap memperoleh kemenangan dalam hidup kita. Kita memperoleh kesempatan untuk dimerdekakan. Siap dimerdekakan dari segala belenggu yang mengikat kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, saudara. Puji Tuhan, kita kembali dalam Kolose yang ketiga tadi. Kolose 3 ayat yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Kamu telah dipanggil dalam satu tubuh, yaitu dalam tubuh Kristus. Kita dipanggil,
Kita diundang oleh Allah untuk menjadi anggota Kristus. Allah datang dalam kehidupan kita. Setiap kita anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang mendengarkan firman, kita dipanggil oleh Allah untuk menjadi bagian dalam tubuh Kristus. Hidup berdamai, hidup tenang, bergandengan tangan melayani pekerjaan Tuhan. Sehingga damai sejahtera daripada Kristus itu ada di tengah-tengah pelayanan kita, saudara. Jadi damai sejahtera itu bukan hanya memerintah dalam kehidupan kita secara pribadi, tetapi juga menguasai, memimpin, memerintah dalam setiap pelayan kita bersama jemaat-jemaat, bersama umat-umat Tuhan. Supaya Allah hadir dalam setiap perkumpulan kita. Allah hadir dalam setiap pelayanan kita. Dan damai itu dapat kita rasakan, saudara. Setiap kita memiliki panggilan pribadi daripada Tuhan. Dan panggilan yang Tuhan berikan dalam setiap kita, saudara, kita mau pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kita sudah mau bersatu hati, kita memiliki satu iman, satu roh, satu Tuhan, satu Allah dan satu Bapa dari semuanya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia yang menjadi kepala bagi kita anggota-anggota tubuh Kristus. Jadi, setiap bagian kita, panggilan kita mau menggunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kembali saudara dalam Kolose yang ketiga, ayat yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Yang terakhir saudara, bersyukur. Damai sejahtera yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Bukan hanya memerintah dalam kehidupan kita. Tetapi kita juga perlu memiliki hati yang bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ketika damai sejahtera itu ada dalam kehidupan kita, saudara. Maka hati kita akan limpah dengan syukur. Begitu juga dengan anggota-anggota tubuh kita. Allah memerintah, memimpin kehidupan kita. Supaya keadaan kita bisa saling damai, saling menguatkan, saling mendorong, saling melayani untuk kemuliaan nama Tuhan, dan saling bersyukur. Ya mungkin dengan keadaan pandemi ini saudara mengurangi kita untuk banyak berbicara. Ruang kesaksian yang sulit sekali kita lakukan di gereja. Oleh sebab itu kita rindu saling menguatkan. Mungkin dalam ibadah tengah minggu yang ada saudara melalui online, kita memiliki banyak waktu untuk saling membuka kesaksian-kesaksian luar biasa. Saya percaya di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang menerpa dunia ini, khususnya kita sebagai anak-anak Tuhan, tetap kita merasakan ada campur tangan Tuhan yang luar biasa. Sekecil apapun, kita mau katakan Tuhan baik. Tuhan Engkau baik. Aku bersyukur Tuhan. Kemarin saya mendengar kalau kita saat ini masih bisa bergabung meskipun melalui online, itu sudah satu anugerah daripada Tuhan, saudara. Kita masih punya kesempatan.
Dan jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Waktu yang Tuhan berikan untuk kita pakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Ketika waktu itu hilang, saudara, ketika benar-benar akhir zaman itu tiba, sepertinya manusia akan menjadi diri sendiri-sendiri, saudara. Terpecah. Waktu kita bersekutu secara berjemaat akan sulit. Tapi kalau roh Allah, damai sejahtera itu tinggal dalam kehidupan kita. Meskipun kita harus sendiri, tetapi kita tetap kuat. Karena ada Allah yang memberikan kita kemampuan untuk tetap mencari Tuhan. Kerinduan untuk mencari Tuhan. Jadi damai sejahtera daripada Kristus akan kita peroleh ketika kita dapat mengendalikan dan menguasai hidup kita sendiri untuk mau dipimpin oleh Allah, saudara. Sudah jelas tadi dalam Yohanes 14 bahwa damai sejahtera Allah berikan secara gratis bagi kita. Asalkan kita mau membuka hati kita, mau membuka diri kita. Untuk itu apa, saudara? Kita perlu proses. Proses tidak mudah. Proses untuk membuat satu makanan, suatu kue, tidak mudah, saudara. Ada banyak bahan yang harus dikumpulkan, disatukan. Tubuh, jiwa, dan roh. Kita mau melatih hidup kita. Melatih jiwa kita. Membuka hati kita. Dan mengizinkan Allah menguasai setiap hati dan pikiran kita. Sehingga kita boleh merasakan damai sejahtera Kristus itu benar-benar nyata dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Puji Tuhan, saudara kasih, firman Tuhan pada pagi hari ini boleh mengajar kepada kita supaya kita tetap mengendalikan hati kita, mengendalikan pikiran kita yang dipimpin oleh Kristus, sehingga kita boleh memperoleh damai sejahtera yang luar biasa daripada Tuhan. Kita akan berdoa, saudara. Kita naikkan pujian. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Kristus. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temukan di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temukan di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup
Banyak tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Katakan bersama Dia. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup banyak persoalan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup banyak tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya Yesus. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kami bersyukur. Kami berserah kepadamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau rela mati di kayu salib Bapa. Tetapi Engkau memberikan damai sejahtera itu bagi kami Bapa. Engkau meninggalkan Tuhan damai sejahtera itu bagi kami Tuhan. Di tengah-tengah keadaan dunia yang kami tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi Bapa. Kalau kami Tuhan ditinggalkan seorang sendiri Tuhan. Kami tidak mampu bertahan Tuhan. Tetapi kami percaya hati kami dikendalikan oleh Engkau Bapa. Hati kami rindu Bapa, damai sejahtera-Mu memerintah dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan apapun yang harus kami lalui Tuhan. Di tengah-tengah dunia ini. Kami sanggup Bapa, kami mampu Tuhan. Dan kami tetap memiliki hati yang penuh damai di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Kiranya Tuhan boleh mengingatkan kami untuk terus berjaga-jaga, untuk terus berhati-hati di tengah-tengah dunia ini Bapa. Supaya kami tidak jatuh di dalam dosa. Supaya kami tidak jatuh dalam setiap pencobaan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan bagi seluruh umat-umat-Mu Tuhan. Anak-anak-Mu dimanapun mereka berada ya Bapa. Kiranya Tuhan Engkau mengenal setiap pribadi-pribadi mereka ya Bapa. Tuhan ulurkan tangan bagi mereka. Tuhan jamah kehidupan mereka. Tuhan tolong kehidupan mereka. Tuhan berkati kehidupan mereka ya Bapa. Apapun mereka, tantangan yang mereka hadapi Tuhan, kami percaya di dalam Engkau ada kemenangan, ada jawaban yang luar biasa ya Bapa. Terlebih kerohanian kami Tuhan, kami tidak mau goyah Tuhan, kami tidak mau terpuruk atas segala keduniawian kami Tuhan. Tetapi kami mau hidup dipimpin oleh Roh Allah. Kami mau mengundang Tuhan, Roh Kudus-Mu berkarya dalam setiap kehidupan kami. Sehingga Tuhan kami boleh hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman yang ditabur pada saat hari ini Tuhan. Mungkin hamba-Mu selesai berbicara, menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tetapi Tuhan, Roh Kudus-Mu tetap berkarya bagi seluruh umat-umat-Mu Bapa. Sehingga Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Hari demi hari kami boleh semakin kuat. Kami boleh semakin teguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Puji Tuhan, kita sudah dikuatkan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar dengan waktu yang ada, kita tetap mau dekat kepada Tuhan dan melayani Tuhan. Saya akan tambahkan satu ayat di dalam Keluaran 19 ayat 5. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa.
Sebab akulah yang punya seluruh bumi. Puji Tuhan, kita menjadi kesayangan Allah bila kita setia tetap melayani Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati hambanya yang sudah melayani puji-pujian. Pendeta muda Sonia yang sudah melayani firman. Kiranya berkat Tuhan melimpah bagi anak-anak, terlebih untuk seluruh sidang jemaat GPDI Marturia. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita naikkan sebuah pujian. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib, ajaib Engkau Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga. Sungguh kami bangga, kami adalah anak-Mu, kami adalah milik-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah memimpin ibadah kami, sidang jemaat GPDI Marturia, bahkan saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, kalau mereka bersama-sama kami mengikuti ibadah online pada pagi hari ini Tuhan, tetap kami mengucap syukur, terima kasih atas kemurahan anugerah-Mu masih ada, melimpah bagi anak-anak yang selalu percaya dan berharap kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Tetap Tuhan kami berdoa buat seluruh sidang jemaat GPDI Marturia Tuhan. Engkau yang tahu kebutuhan, keperluan. Engkau yang memberkati mereka semua Tuhan. Bukakan jalan bagi mereka Bapa, sehingga mereka tetap setia dan mengandalkan Engkau. Yesus kami yang kami sembah adalah Yesus Kristus, Yesus yang hidup, yang mampu mengerjakan segala sesuatu bagi anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah pada pagi hari ini tetap kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami ini, bahkan semua pemerintah-pemerintah yang ada Tuhan, tetap kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan kemuliaan hanya nama-Mu saja Bapa. Kami rindu bangsa kami ini satu hari kelak mereka juga boleh percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini kami akan menerima berkat daripada Engkau. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pertolongan dari arah Roh Kudus, mulai pagi ini, besok sampai selama-lamanya, hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita orang percaya semua berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.